Walaupun seadanya, tapi mudah-mudahan di waktu yang akan datang ataupun misalnya kita mudah-mudahan ini juga jadi agenda kami gitu ya di Dinas Pariwisata untuk dapat apa ya semacam kalau bahasa Pak Kabid ini, Pak Kabid Eka ini adalah serbu desa. Nah di serbu desa ini kita sama-sama bagaimana potensi yang ada di desa kita bareng-bareng untuk bisa apa namanya keroyokan gitu ya. Untuk dalam hal positif, yaitu bagaimana mengangkat pariwisata desa itu sendiri termasuk ekonomi kreatifnya dan UMKM-nya. Supaya apa? Supaya nanti ke depan para UMKM, kemudian ekonomi kreatif dan wisata desanya bisa kita angkat bareng-bareng. Kita share melalui medsos bareng-bareng supaya apa ya? Supaya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini berdampak terutama kepada desa yang kita kunjungi. Itu sih apa namanya harapan kami dari selaku perwakilan pemerintah gitu ya. Itu bisa berdampak. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita ada Pak Faisal. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau karena bagaimanapun tanpa inisiasi dari beliau kita tidak akan bisa berkumpul pada pagi hari ini. Selanjutnya ada kata-kata atas sambutan dari Pak Faisal selaku apa namanya? Ini dulu. Nah, gitu ya. Nah, kayak gitu nanti teman-teman komunitas harapannya apa yang kita lakukan hari ini terutama untuk serbu kedua ya, serbu desa kedua ini kita kegiatannya bisa lebih apa ya? Semacam tertata, kemudian nanti lokasinya seperti apa supaya nanti apa namanya serbu desa kedua ini benar-benar semuanya sudah siap seperti itu. Nah, untuk pertama kita sambutan dari apa ya panitia atau apa ya penggagas dari acara DJ Vlog ini. Ya, silakan Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya kalau yang buat belum kenal, halo. Nama saya Faisal ya. Faisal Anwar untuk domisili mana ya? Yang pasti untuk sekarang masih di sini Desa Cidugalun. Teman-teman semuanya, ya para pegiat wisata atau jalan-jalan traveling ya. Nah, kegiatan ini adalah temanya itu adalah Jajablog, jalan-jalan jajan produk lokal. Nah, ini diambil dari karena kalau di kita itu di Desa Cidugalun ini yang namanya Jajablog itu udah dibilang sakral lah ya. Dan itu mesti harus diperagakan dan ditampilkan. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di situ yang dekat banner itu ada yang kayak apa ya? Kepala naga buaya ya. Kepala buaya. Nah, itu adalah Jajablog ya. Istilah di sini itu tuh Jajablog. Nah, namun karena kan asumsi kalau melihat seperti itu kita kan nggak tahu itu sebenarnya binatang apa. Otomatis pada ujungnya itu ke mistis ya. Nah, makanya dari itu, alhamdulillah teman-teman Karang Taruna itu memaknai itu Jajablog itu dengan ini program ini jalan-jalan jajan produk lokal. Nah, adapun untuk tujuannya kita itu adalah, Jajablog ini adalah untuk pemulihan ekonomi atau recovery
setelah pasca darurat COVID-19 ini. Nah, jadi nanti di sini ini baru berjalan baru 2 minggu ya. Minggu pertama kemarin, minggu kedua itu sekarang. Nah, alhamdulillah dari minggu pertama ke minggu kedua ini alhamdulillah sekarang itu ada peningkatan ya. Dari mulai teman-teman dari mulai warga di sini yang mau berjualan itu kan sampai pengunjungnya. Nah, adapun finish dari Jajablok ini itu kita di samping membuat pasar tumpah, namun tadi insya Allah ada masukan untuk lokasinya itu jangan di pinggir jalan, insya Allah itu akan kita upayakan dan usahakan. Nah, sampai saat ini kita juga udah berkomunikasi untuk bikin spot-spot di situ, di sawah-sawah situ. Nanti itu dengan tidak mengganggu ekosistemnya, tidak mengganggu. Nanti kita bikin saung-saung di situ dan di situ nanti pajangan-pajangannya, pasar-pasar tumpahnya. Nah, dan lebihnya kita di sini sajikan itu adalah buah anak river tubing atau wisata air ya. Nah, di sini untuk wisata airnya itu ada tiga grade. Yang pertama long trip, medium trip, dan short trip gitu kan. Nah, untuk long trip itu trek jauh itu 1 km, 700 meter, dan 500 meter ya. Nah, itu adalah salah satu daya tariknya, itu wisata air. Tapi finishnya kita itu bukan di situ. Finishnya kita itu adalah sampai terbentuknya di wilayah kita itu 1 RT 1 produk, sehingga dan hasil produknya itu bisa dijual di sini. Dan alhamdulillah terima kasih kepada yang terhormat nih bapak-bapak dari pemerintahan diwakili oleh Bapak Kabid ya. Dan untuk kadis-kadis lainnya terima kasih atas partisipasinya, dan semoga setelah kemarin ngobrol dengan Kang Asep ya, insya Allah mudah-mudahan dan kita pun akan siap untuk menjadi volunteer atau relawannya ketika program Serbu Desa itu mau dirutinkan, karena insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sebelumnya pun saya dengan inisiatif sendiri saya sudah mendatangi insya Allah Pak 50 desa ya, 50 desa di Kabupaten Tasik. Dan kalau buat YouTuber mah baru kecil, baru $250 gitu kan. Tapi saya lebih aktif itu di bidang sosial di POS. Alhamdulillah Pak, kita sambil sosialisasi tapi kita lebih ekonomi pemberdayaan Pak. Saya aktif di POS, Forum Organisasi Zakat ya. Mungkin sampai tua Pak, dan alhamdulillah di wilayah selatan Bojongsari, terus di wilayah Bojong Gambir, kalau nggak kita sosialisasi, dan alhamdulillah itu sangat proses baik bagus, dan kita pun telah itu menyalurkan jembatan Pak, jembatan 100 meter di Babat Jatuh, insya Allah. Nah, itulah teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan datangnya teman-teman ke sini itu bisa memotivasi kami yang ada di sini untuk lebih giat lagi dan lebih semangat lagi ya untuk mengelola wisata sehingga menjadikan masyarakat desa mandiri. Sekian dan terima kasih mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya selaku Kabid Ekraf di Sparpora, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih nih Kang Faisal, teman-teman Karang Taruna, keren. Karena saya pun sama berangkat dari komunitas. Hal-hal seperti ini sebetulnya sebuah passion. Itu urusan dompet orang keluar, itu urusan tenaga orang keluar, semua dilakukan secara sukarela. Betul nggak? Betul. Dan itu yang perlu tanamkan. Sebuah desa, sebuah komunitas, sebuah community untuk menjadi maju itu benar tadi kata teman-teman FTMA, yaitu sumber daya manusia dulu. Saya harap di sini teman-teman Karang Taruna tetap kompak ya, kompak memajukan masyarakat di sini, masyarakat sekitar. Dan saya sangat senang sekali tadi ada program 1 RT 1 produk,
satu RT, satu inovasi. Dan mudah-mudahan masih inovasi. Walaupun teman-teman sekalian tadi kita ke atas, produk lokalnya udah ada. Mungkin kemasannya masih sederhana, tapi itulah yang ada di sini. Dan saya harap ke depan ini bisa lebih baik lagi. Tentu teman-teman di sini juga saya mengapresiasi buat teman-teman komunitas nih MTMA. Saya sering dengar nama MTMA, sering banget teman. Tetapi saya belum pernah bergabung dengan teman-teman MTMA karena ya mungkin waktunya ya kayaknya waktunya pas. Tapi ini sebuah daya tarik apapun yang ada di Kabupaten Tasik selama ini yang ngangkat itu adalah komunitas. Betul? Dan saya ucapkan terima kasih, apresiasi buat MTMA. Keren. MTMA kurang kurning eksportasi. Nanti ada pertanyaan. Dinasnya mana? saya yakin begitu. Sok jujur sih ya. Jujur. Ya, dengan berbagai program dan sesuatu hal yang memang terbatas, kami dari Bukit Daya Tasikmalaya sangat mendukung event ini. Dan kami dari Disparpora tadi selentingan ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi Kang Yayan ini teman saya di sepedaan. Jadi intinya program Serbu Desa ini sebetulnya digagas teman-teman komunitas juga nih. Yang kayak gini-gini nih. Saya lihat tikum di mana? Bundaran, tikum. Ayo orang hari itu barengan, serbu. Memang itu yang harus dilakukan, Pak. Jangan sampai antar objek wisata itu jangan ada persaingan. Antar daya tarik wisata di setiap daerah itu bukan persaingan. Yang ada itu kolaborasi. Desa Cidugalut angkat, yang lain ikut angkat. Contohnya Pak, saya kalau main atau kita sekalian, kalaupun main ke sini, nggak mungkin cuma ke sini aja Pak, tetapi harus ke tempat-tempat yang lain yang memang punya potensi yang lain juga. Dan di situ dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu salah satunya lah berbagi, Pak. Berbagi. Nah, di sini tugas teman-teman Karang Taruna juga dan diedukasi oleh teman-teman komunitas dan oleh kita juga sekalian nanti ke depan. Kita samakan programnya ya. Ada berbagai program di kami juga. Salah satunya adalah berbagai pelatihan-pelatihan, mulai dari pemandu wisata alam, pemandu wisata buatan, digitalisasi, media sosial, branding, marketing. Lalu ada lagi desa wisata, sampai ada 7 pelatihan tahun ini. Dan tolong Pak Asep, teman-teman di Disparpora, MTMA, jangan ditinggal. Lalu juga Astaga Genpari, Kakak Ketua PARI kita, Bajat, selamat datang, keren banget. Oh ya, teman-teman sekalian, saya baru dapat pencerahan kemarin dari Pak Hajat nih, Ketua PARI, dan pencerahan kita semua. Hati-hati, ada jalan tol, betul ya Pak Hajat ya? Di situ bisa jadi potensi, bisa juga menjadi sebuah hal yang membuat kita negatif. Kalau kita punya potensi, Kang Rijal, terima kasih datang. Jangan sampai dengan aja jalan tol kita dilewatin aja Pak. Kita dilewatin. Berarti sampai dengan 2024 kita PR ya. Kita ngangkat potensi wisata Tasik yang punya brand yang memang ulah lokalan lah. Ya. Dan saya minta teman-teman Karang Taruna di sini dan yang lain juga yang sama, tolong berpikirnya ini objek wisata bukan objek wisata ecek-ecek, tetapi yang punya nilai jual minimal nasional, ya. Jangan berpikirnya lah terus emang orang Tasik itu kadieuna orang mana, orang Singaparna kan. Tolong standarnya naikin ya, standarnya naikin ya. Kita punya YouTube, kita punya media sosial, standarnya naikin ya. 2 hal yang paling utama dan memang itu dicari adalah sampah. Oke? Ingetin ya, sampah. Yang kedua WC ya, WC. Tolong 2 hal itu dinaikin dulu, diadain dulu. Musola pas ada nggak? Oke. Kita kolaborasikan nanti teman-teman sekalian. Di sini kita juga kedatangan teman-teman PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu di Ciawi Pagerage sebelah sana. Di sini juga kita datang teman-teman dari Dinas Arsip. Oh sorry, udah nggak ada lagi ya. Dari teman-teman perpustakaan daerah. Di sini juga kita ada dari Dinas Pendudukan Catatan Sipil untuk pencetakan EKTP. Sehingga jika semuanya kita lakukan secara kolaboratif,
tidak ada yang susah sekali, ya, tidak ada yang sulit. Dan arahan ke depan adalah untuk event serbu desa berikutnya dan berikutnya dan berikutnya lagi, kita gempur ramai-ramai yang namanya media sosial. Kuasai media sosial dengan objek wisata Tasik. Tapi satu hal, ulah PHP. Jangan PHP. Ulah halus deh. Ulah pakai filter, betulnya China tiru, udah jadi heram biru. Ulah halus deh. Tapi tetap harus bagus, punya daya tarik. Cuma yang terjadi sekarang adalah kita punten Pak, dalam beberapa sesi kita pelatihan kepariwisataan dan datang dari akademisi dari luar Tasik segala macam. Kalimatnya cuma satu, Tasik itu PHP, objek wisatanya PHP. Itu menjadi cambuk buat kita sekalian bahwa yang bagus itu memang benar-benar bagus. Ya, contohnya seperti ini nih. Kalau ini dikemas bagus, beneran bagus. Jangan tiba-tiba orang datang ke sini jika itu bagus, sampah di mana-mana, WC, akses susah, parkir WC, ya. Tetapi kata kuncinya dari sebuah destinasi wisata, sebuah daya tarik adalah mensejahterakan masyarakat, ya, mengangkat masyarakat sekitar. Jangan sampai misalnya ada investasi ke sini, hubungan masyarakat diantep. Tetapi saya terima kasih teman-teman Karang Taruna dengan program 1 RT 1 produk, itu artinya kita kolaborasi, kita berbagi dengan teman-teman lain, ya. Jangan ngomong keuntungan, keuntungan pasti ada. Itu dulu aja akan. Oke. Itu dari saya. Terima kasih, saya apresiasi sekali dengan teman-teman ini. Dan mungkin teman-teman MTMA, teman-teman yang udah datang ke sini, kita juga mendorong teman-teman dari Karang Taruna berarti mulai next event jangan lagi di atas dong. Ya nggak? Jangan di atas dong, sisi jalan. Ya nggak sih? Tadi ada Kang Ervan masih masukan. Kayaknya kalau menurut saya nih ya, silakan teman-teman kemas ngariung bareng. Butuh tempat ngariung datang ke dinas. Butuh ngaliwat hubungi Pak Asep. Ya. Tapi nitip, jangan di atas. Kalau lihat saya di sini, kenapa ini juga bagus kok? Lahan sana bagus. Lahan sana bagus. Ya kan? Kita di sini ada tempat kopi, nongkrong segala macam. Lihat ke atas indah. Bahkan gubuk di atas dijadiin spot foto bisa. Silakan kemas sedemikian rupa. Dan saya yakin teman-teman sini udah kreatifnya lebih keren lagi. Tapi pemerintah hanya mendorong, mensupport, mengkolaborasikan program yang ada, dan kedepannya syukur-syukur bisa membantu. Tapi yang jelas kami pasti ada buat Bapak dan Ibu sekalian di sini. Ya. Dan ini pesan lagi nih, mumpung lagi ngariung teman-teman MTMA. Teman-teman MTMA saya tunggu nih Kang Ketua nih. Kalau butuh tempat ngariung segala macam, rapat serius segala macam, datang ke kantor dong. Ya, datang ke kantor. Ya, basecamp Pak, butuh tempat ngariung, tak ada tempat daripada di luar Pak mahal. Ayo orang di kantor. Ya. Mari ngaliwat. Ya, ada kantin di kantor. Ya. Jadi jangan menganggap kami ini orang asing ya. Dan kami hari ini kami akan kita bermitra pokoknya dengan MTMA, dengan Genpi, dengan Genpari, Karang Taruna. Pak butuh diskusi, ayo. Pak butuh tempat ngariung, saya ada event nih MTMA, mau dari event apa gitu. Gak ada tempat buat ngariung serius, di kafe serius, banyak makannya doang. Butuh tempat ngariung, malam-malam segala macam, hubungi. Kita bisa ngariung di kantor. Ya. Jadi ini itu basecamp teman-teman, untuk sama-sama kita berkolaborasi mengangkat potensi Tasik yang oke. Oke, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih di awal tahun 2022 ini. Serbu edisi pertama kita kesini. Serbu edisi kedua nanti Kang Ketua dengan teman-teman lain kita cari kemana. Yang jelas kalau berangkat dari komunitas itu keren karena ikhlas. Itu yang keren. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada yang lupa ya, teman-teman yang tembak siap-siap. Dan ucapan terima kasih buat Pak Kabid ya, sudah memberikan poin buat kita ya. Jadi kalau ada kena kumpul bisa di Dinas Pariwisata Kabupaten. This is Matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Kabid, ini luar biasa, Kang Faisal. Kita berada di Cidugaleun, salah satu desa langitan di Kabupaten Tasikmalaya.
Jadi kira-kira kita berada di langit Kabupaten Tasikmalaya. Ini akan menjadi suatu hal yang menjadi informasi ke semua pihak bahwa kita hadir di sini dengan sebuah agenda. Kang Faisal, ini luar biasa. Kami dari Pusat Layanan Usaha Terpadu, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau tadi Pak Kabid menawarkan tempat di sayap, kira-kira sayap Tasik Tengah ya, maka Tasik sayap Utara untuk markas kawan-kawan kita ada plus 2 lantai. 2 lantai. Dan alhamdulillah ini bersyukur Pak bahwa Plut Kabupaten Tasikmalaya sudah definitif dijadikan session Eiger. Jadi kemarin ada event nasional dari Eiger dan sessionnya dari Plut. Pariwisata adalah lokomotif sebuah perubahan. Pariwisata adalah sebuah lokomotif perekonomian dan kita hadir di dalam pariwisata. Karena pariwisata akan ada UKM dan kami akan hadir bagaimana UKM di tempat wisata ini menjadi pertama punya daya saing. Produknya sudah bagus, tetapi ini adalah peningkatan yang kita lakukan. Orang Bugis berkata, di mana Anda akan hidup, carilah tempat yang banyak telapak kaki. Nah, yang banyak telapak kaki itu adalah di tempat wisata, kita harus hadir. Ini wisata pilihan yang tepat, kawan My Trip, My Adventure. Saya, Epriswana, orang yang selalu setia memutar TV Trans untuk melihat My Trip, My Adventure, dan hari kita hadir tengah-tengahnya. Ini luar biasa. Kami tunggu di Plut selain di Dinas Pariwisata, kita ada ruang publik, Pusat Layanan Terpadu. Sekali lagi kita katakan hari ini bersyukur bahwa Eiger telah memutuskan untuk stasiun nasional itu tempat kita. Ini bisa kita kolaboratif. Terima kasih. Kemarin kita datang ke Kabupaten Sumbawa, Palembang, Makassar, Kalimantan, Indonesia hadir dan tahu bahwa Tasik ini sesuatu yang beda. Ini Pak Kabid, sesuatu yang beda. Kita buktikan ke depan dengan kita hari ini tidak hanya awal. Kita kolaborasi, kita sinergitas, kita bangun. Media hari ini hadir, kita buktikan bahwa Tasik ada. Tasik ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada dari perpustakaan, karena bagaimanapun ketika berbicara masalah kapasitas sumber daya manusia tidak lepas dari peranan perpustakaan. Bagaimana peranan perpustakaan yang di Kabupaten Tasik ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kepada Kang Ipan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendek aja. Saya dari Asbab Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya, kantornya di Setda. Saya hanya akan memberikan sebuah gambaran bahwa hari ini literasi kita tidak hanya terbatas dari buku, tapi buku bisa membantu kita semua untuk memperdalam pengetahuan kita, dan kami siap membantu teman-teman untuk soal referensi buku-buku apa yang ingin dimanfaatkan di kehendaki. Misalkan Karang Taruna ingin bagaimana ke Karang Tarunaan itu pengetahuannya lebih dalam, silakan pesan ke kami. Komunitas juga MTMA misalkan perlu buku-buku yang misalkan untuk penunjang kegiatannya, bisa pesan di kami. Dan untuk semuanya mungkin itu saja. Buat sumbangan juga boleh. Nanti kita akan tahun ini 2022 kita ada yang namanya program pembuatan kampung literasi. Di Cidugalan ini ternyata sudah ada taman bacaan masyarakat yang di atas di samping Pusling. Itu bisa kita kolaborasi. Kalau butuh buku, silakan hubungi kami. Iya. Insya Allah nanti Bunda Literasi yang kebetulan Ibu Bupati Tasikmalaya siap mendukung penuh Cigalontang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid dan semua jajarannya, yang terhormat juga ini My Trip My Adventure yang dipimpin oleh Dani Brato dan semuanya. Oh, Kang Dadan. Punten Kang Dadan ya. Punten ya bener anu kenal mami mau Kang Dani we. Dan semuanya pada stakeholder yang si pariwisata. Teteh Akang sadayana
mungkin tidak panjang lebar bahwa saya sebetulnya keliling semua bahwa potensi Tasikmalaya untuk pariwisata ini sangat bagus sekali. Nah, ini tinggal Pak Kabid dengan yang ada di daerah sini atau yang mungkin ini daerah wisatanya yang apa double river tubing. Jadi tinggal berkelola berkooperasi dengan masyarakat di sini. Jadi potensi pariwisata kabupaten begitu banyak sekali, dari gunungnya, dari alamnya, dari segala macamnya ada, Pak. Saya yakin, Pak, bahwa yang sebetulnya Pak pengelolaannya. Yang kemarin saya sering ke Yogyakarta, ada jeep adventure, hanya sebentar, Pak, jauh dengan Tasikmalaya, Pak. Cuman 350.000, hanya keliling 1,5 jam, tapi begitu banyak pariwisata yang ke sana, yang hadir sampai jeep-jeep itu penuh, Pak. Jeepnya bukan puluhan lagi, Pak, di sana udah ratusan. Jadi kalau dibandingkan dengan Galunggung, itu potensi pariwisata sangat jauh sekali, sangat bagus Galunggung. Jadi Tasikmalaya ini bagaimana caranya antara kolaborasi pemerintah dan swasta pariwisata bisa bekerja sama untuk memajukan pariwisata kabupaten, yang mana nanti, Pak, kalau tidak kita bersiap-siap untuk pariwisata, bahwa jalan tol sekarang sudah dimulai, yaitu jalan tol dimulai dari Gede Bage ke Tasikmalaya itu 95 km. Jadi nanti kalau dari Bandung itu cuma 1,5 jam datang ke Tasikmalaya. Nah, itulah Ibu TTT Akang Sedayana, Pak Kabid. Mudah-mudahan pariwisata Kabupaten Tasikmalaya ini sangat maju sekali, Pak. Ini karena potensinya begitu banyak. Itu saja. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi rangkaian dari teman-teman pemerintah dan komunitas dan yang ada di sini sudah ada arahan bagaimana nantinya untuk mengembangkan pariwisata yang ada di sini dan di pariwisata kabupaten pada umumnya. Alhamdulillah kita sudah ada komitmen dari kita semua bagaimana nantinya setelah ini harus ada tindak lanjut yang nyata, bagaimana pemberdayaan masyarakat desa wisata gitu ya, dengan kolaborasi di antara kita semua yang ada hadir di sini untuk bisa meningkatkan dan menghasilkan sesuatu yang bisa dijual dan orang datang ke tempat wisata desa tersebut. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.